Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Pemaja dari kelas 5C NIM 084. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan atau langkah-langkah bagaimana cara untuk mengerjakan soal pengganti UTS dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki dua sheet, yaitu sheet yang pertama untuk jawaban soal yang pertama dan sheet yang kedua untuk jawaban dari soal yang kedua. Nah, untuk sila pertama ini langsung saja dalam soal telah diketahui data hasil belajar siswa dengan diiringi musik klasik dan tanpa diiringi musik klasik. Nah, datanya kurang lebih seperti ini yang ada di samping, yang ada di tabel warna abu-abu, terdapat data kontrol dan data eksperimen. Nah, di sini ada beberapa angka yang saya berikan bold. Di sini sesuai dengan saya, P saya ganti dengan angka 8 dan Q saya ganti dengan angka 4. Nah, langsung saja dalam mengerjakan soal ini kita ada beberapa langkah. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah tersebut, kita harus mengasumsikan data ini termasuk data apa. Nah, data ini kita asumsikan sebagai data berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah. Untuk langkah-langkah ini terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu kita menentukan parameter yang akan diukur dalam soal ini. Nah, berdasarkan dari soal, parameter yang dapat diukur yaitu parameter rata-rata. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dapat dihafal oleh kelompok masing-masing subjek, dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dapat dihafalkan oleh kelompok masing-masing subjek. Kemudian kita langsung ke langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan terlebih dahulu taraf kepercayaan dan taraf signifikan, di mana pada soal telah diketahui taraf kepercayaan sebesar 95%, sehingga dapat didapatkan taraf signifikan sebesar 5%, atau dapat kita tulis 0,05. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, kita tentukan terlebih dahulu soal ini akan kita kerjakan dengan uji apa. Nah, dapat dilihat di dalam tabel ini terdapat dua data yang berbeda dan dengan jumlah yang berbeda, di mana dapat kita gunakan uji T independen atau uji T saling bebas, di mana pada uji T saling bebas ini tidak harus berpasangan dan dapat diterapkan pada dua data yang berbeda. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus menentukan uji homogenitasnya terlebih dahulu. Kita tentukan terlebih dahulu apakah data ini homogen atau tidak. Nah, di sini sudah terdapat kriteria yang digunakan sebagai uji homogenitas, di mana jika F atau variansi F kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Yang berarti ragam populasi 1 dan 2 merupakan homogen. Dan sebaliknya, jika uji statistik F lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Dan ini maka akan berakibat ke uji di independennya. Nah, untuk menentukan uji homogenitas ini, kita menggunakan rumus uji F, di mana rumus uji F merupakan varian terbesar dikurangi varian terkecil dari dua kelompok data ini. Nah, tapi dalam uji F yang ada di Excel ini, variabel 1 langsung dijadikan sebagai pembilang dan variabel 2 langsung dijadikan sebagai penyebut. Sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu manakah yang termasuk variabel 1 dan manakah yang termasuk variabel 2. Dengan kita menentukan besar kecilnya nilai variansinya. Kita tulis terlebih dahulu di sini variansi. Nah, kemudian kita lakukan nilai variansi, kita lakukan perhitungan nilai variansi yang dimiliki oleh data ini dengan cara memasukkan rumus yang ada di Excel, F sama dengan var.s. Nah, kemudian kita blok data yang ada di sini, kita enter. Kemudian yang di sini juga sama dengan var.s, buka kurung. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa nilai variansi pada tabel kontrol lebih besar daripada nilai variansi yang dimiliki oleh tabel eksperimen. Jadi dapat kita tentukan bahwa dalam tabel kontrol ini kita bisa menggunakan sebagai variabel 1, dan dalam tabel eksperimen kita bisa menentukan sebagai variabel 2. Nah, setelah kita sudah menentukan variabel dari dua kelompok ini, kita bisa menentukan uji homogenitas. Bagaimana caranya? Langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang digunakan untuk memasukkan data hasil dari uji homogenitas. Nah, langsung saja kita masuk ke menu data. Nah, di sini sudah ada data analisis, kita klik. Nah,
Nah, di sini sudah ada beberapa cara untuk menghitung data statistik. Nah, kita di sini menggunakan uji data F. Jadi kita menggunakan F-test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan variabel 1 ini dapat kita isi nilai yang kita tentukan sebagai variabel 1. Kita blok mulai dari labelnya sampai ke bawah. Untuk variasi 2, kita blok juga sampai angka yang terakhir. Nah, kita centang labelsnya, gunanya apa? Gunanya nanti labelnya bisa muncul. Jadi tidak kedetek sebagai angka. Kemudian kita tentukan output range-nya, ini datanya mau dikeluarkan di sebelah mana, kita klik di sini, kita bisa masukkan di sebelah sini. Nah, maka data yang keluar akan seperti ini. Berdasarkan hasil uji F-test to sample for variance. Nah, kita sesuaikan dengan ini, dengan rumus ini. Nah, langsung ya. Di sini sudah ada beberapa data, mulai dari means, variance, observation, data hasil uji F, TF, dan F-nya, F critical one tail. Nah, langsung saja sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Jika kita menggunakan uji F, maka kita menggunakan data ini, kita kasih tanda. Nah, seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu sesuai ini. Jika F kurang dari F tabel, maka nilai nolnya diterima. Nah, di sini yang sebagai F tabel itu merupakan ini, F critical one tail. Jadi termasuk F startnya kita masukkan 1,13 kurang dari F tabel 2,44. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa H0-nya diterima. Ketika H0-nya diterima, maka populasi ini termasuk homogen. Kemudian untuk mendapatkan nilai yang akurat, kita lakukan juga kepada uji P value di sini menggunakan P F1 tail ini. Nah, kita kasih warna yang berbeda ya, kasih warna hijau. Nah, di sini telah diketahui nilai P value-nya 0,40. Kemudian untuk nilai alfanya telah kita ketahui tadi sebesar 0,05. Nanti 0,40 ini lebih besar dari sama dengan 0,05. Jadi kita masukkan di sini lebih dari sama dengan 0,05. Berarti ini juga terima H0 dan hasilnya merupakan homogen. Sama dengan hasil perhitungan yang pertama, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan ini merupakan data homogen ya. Nah, setelah kita melakukan tahap kelima ini, kita dapat langsung masuk ke tahap yang keenam, yaitu langsung ke uji T independennya, di mana di sini terdapat dua cara juga. Nah, di sini sudah ada, jika min T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka terima H0. Dan cara yang kedua itu jika P value lebih dari sama dengan alpha, maka terima H0. Bagaimana? Kita langsung saja mendapatkan datanya. Seperti tadi, insert, data, analisis data. Nah, di sini kita menggunakan t-test to sample assuming actual variance, di mana data yang kita dapatkan tadi merupakan data homogen. Apabila data yang kita dapatkan tadi bukan data homogen, kita bisa menggunakan assuming and equal. Kita klik OK. Nah, kita blok lagi, kita samakan lagi mana yang menjadi variabel 1 dan mana yang menjadi variabel 2. Kita klik labelsnya, output range-nya kita tentukan ada di mana, kita taruh di samping sini. Maaf. Di sini. Nah, maka di sini otomatis keluar hasil dari uji t-test to sample assuming equal variance. Nah, di sini juga ada beberapa data mulai dari means, variance, DF, t-stat, p-value, t-critical one tail, t-critical two-tail. Nah, di sini kita menggunakan, apabila kita menggunakan uji tabel, kita menggunakan t-stat.
dan menggunakan T-critical detail karena kita menggunakan dua data. Ini tentu saja yang sebagai T-tabel merupakan T-critical detail. Jadi kita masukkan ya di sini di dalam tabel kelas 2 untuk uji 1 min 2,05 kurang dari T hitungnya kita menggunakan T start min 1,46 kurang dari T tabelnya 2,05. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ini sudah benar bahwa min 2,05 kurang dari min 1,64 dan kurang dari 2,05. Berarti ini H0-nya diterima dan menolak H1. Tulis ya, benar atau H0 diterima. Seperti ini. Nah, untuk meyakinkannya lagi, kita terapkan kembali ke cara yang kedua, menggunakan p-value. Nah, p-value ini kita menggunakan ini, p-value detail, warna yang berbeda. Ini, kita langsung saja. Kita lihat di sini, p-value-nya ada berapa. Nah, di sini sudah tertera bahwa p-value-nya 0,16. P-value 0,16. Nah, sedangkan alfa yang kita miliki sebesar 0,05. Jadi, kita menggunakan yang pertama bahwa p-value lebih besar dari sama dengan alfa. Kita tulis di sini 0,16 lebih besar dari sama dengan 0,05. Seperti ini. Kita tulis benar atau H0 diterima. Jadi, kita menggunakan cara yang pertama dan cara yang kedua dengan jawaban yang sama, H0 diterima. Jadi, ketika H0 diterima, maka hasil yang didapatkan dari perhitungan ini bahwa tidak ada perbedaan rata-rata bagi istilah yang dapat dihafal oleh kelompok masing-masing subjek. Lalu tuliskan di bagian tabel sini. Nah, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang didapatkan oleh yang dapat dihafal oleh kelompok masing-masing subjek. Nah, soal yang pertama sudah kita selesaikan, langsung ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini untuk mencari data sebagai siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, di sini kita menggunakan kelompok yang sama namun dengan dua data yang berbeda. Di sini ada data pre-test dengan data post-test. Dengan ada dua angka yang saya buat juga A, yang saya ganti dengan angka 8, B, dan yang saya ganti dengan angka 4. Seperti tadi, kita lakukan langkah-langkah terlebih dahulu, namun sebelum masuk ke langkah-langkah, kita harus mengasumsikan data ini merupakan data berdistribusi normal. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita menentukan terlebih dahulu parameter yang diuji, yaitu parameter rata-rata. Dan langkah yang kedua yaitu kita menentukan H0 dan H1, di mana H0 merupakan tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Dan untuk langkah yang ketiga, kita tentukan dulu tara signifikannya sudah diketahui dalam soal sebanyak 5% atau 0,5. Dan langkah yang keempat, yaitu kita tentukan uji apa yang digunakan dalam pengujian ini. Nah, di sini kita terdapat dua data dengan jumlah yang sama dengan dalam satu kelompok yang sama, jadi kita bisa menggunakan uji T dependen atau berpasangan. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan uji homogen karena ini sudah pasti homogen karena dari satu kelompok yang sama dan dengan jumlah yang sama. Langsung saja kita ke langkah yang kelima, yaitu titik kritis, di mana sudah ada dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu seperti tadi dengan mengikuti tabel, kurang dari T hitung kurang dari T tabel, dan dengan p-value. Nah, di sini sudah ada kolom untuk memasukkan bagaimana caranya. Langsung saja kita di sini seperti tadi klik data analisis. Kita di sini menggunakan t-test prior to sample formings. Nah, kita masukkan variabel 1 dan variabel 2. Ini kita jadikan variabel 1. Ini jadi variabel 2. Labelsnya ditentang dan alfanya sudah otomatis 0,05. Output range kita taruh di sebelah sini. Nah, maka di sini sudah otomatis telah keluar nilai yang didapatkan. Nah, seperti tadi ya, langsung kita lihat tabelnya di sini.
menggunakan min tabel dan p-value. Jadi data yang kita gunakan di sini yaitu t-start yang kita uji dengan t-critical detail dan p-value-nya kita menggunakan p-value detail yang ini. Menggunakan ini pasti warna hijau. Nah, kita langsung saja untuk cara yang pertama. Jika min tabel di sini 2,144. Min tabel itu min 2,15. Kita buatkan saja. Min 215 kurang dari t-startnya, dihitungnya min 5,37 kurang dari 2,15. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ada data yang salah, yang seharusnya min 5,37 lebih kecil daripada min 2,15. Berarti dapat disimpulkan ini salah atau H0 ditolak. Yang artinya terima H1. Nah, untuk mendapatkan nilai untuk kita lakukan uji p-value agar dapat menentukan apakah ini benar-benar H0-nya ditolak atau salah, terdapat kesalahan dalam perhitungan ini, langsung saja kita menggunakan p-value detailnya. Di sini nilai p-value detail sebesar dapat dilihat di sini 0,000098, di mana ini lebih kecil daripada 0,05 atau alfanya. Jadi kita tulis di sini 0,0009,8 ya. Oke. Kurang dari 0,05. Nah, kita menggunakan ini, yang konsep yang kedua. Berarti tolak H0 atau terima H1. H0 ditolak. Nah, setelah kita menentukan di sini, untuk cara yang pertama mendapatkan H0 ditolak, cara yang kedua mendapatkan H0 ditolak, maka dapat kita simpulkan bahwa H1-nya diterima, di mana H1-nya berbunyi terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, dapat kita tuliskan di sini perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi seperti itu langkah-langkah dan cara untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.